semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Langsung saja kita mau masuk dalam firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami berkumpul lagi di tempat ini Tuhan, mendengarkan sebagian dari berkat firman-Mu. Biarlah setiap firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dia Tuhan, Engkau pakai dia agar dia bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita melanjutkan pembacaan kemarin itu di Efesus pasal 1. Dan semua cikal bakal kelemahan-kelemahan yang terjadi pada 7 gereja itu ada pada gereja di Efesus. Sehingga kita harus memperdalam pengertian kita tentang firman Tuhan, yaitu persiapan gereja menghadapi akhir zaman. Itu sebabnya Tuhan lebih dahulu membuka meterai yang pertama. Meterai yang pertama adalah oknum yang berada di surga yang sangat lengkap peralatannya, yang disebut bermuka seperti singa. Jadi makhluk yang bermuka seperti sungai itulah yang dikenan Tuhan dalam meterai yang pertama sebagai persiapan gereja yang kudus di akhir zaman, supaya gereja yang kudus kuat kasih itu memiliki ketangguhan, keunggulan, maka disebut gereja yang kuda putih, menggambarkan gereja yang kudus kuat tangguh untuk menghadapi keadaan zaman yang sangat hebat itu. Kita lanjutkanlah pembacaan Efesus pasal 1. Ada 23 ayat, tidak banyak. Kita dengan suara yang penuh semangat, berkati. Kalau saya melihat berkati salah seorang putri dari timur yang dapat dianggarkan, maka saya terus senang dia menjadi pegang peran satu lantai ini, pegang nanti akan disambung ke depan lagi labs 10. Ya jangan ada pembantunya yang tidak ada sih. Jangan sampai jangan ada kau. Kasih tahu sama bapakmu, terus bapakmu panggil kau. Ini kan lupa batu. Mengirikan. Mari kita mulai ya. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Salam. Laki-laki nomor 2, wanita nomor 3. Ketika nomor 3 dibaca, baca judulnya. Ya.
dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekayaan orang-orang yang terpilih, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Tuhan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. 13-14 sama-sama 2-3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kita sambung pada Wahyu pasal 2. Kita lihat apa komentar mengenai zaman ini. Pasal 2, tapi yang kita baca adalah pasal 2 ayat mulai dari 5 ya. Saya baca ayat 5, laki-laki ayat 6, wanita ayat 7. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, hei jemaat Efesus. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil keakidianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Dikatakan bertobatlah. Bertobatlah. Memang banyak kemajuan jemaat di Efesus yang berpengaruh ke 7
6 jemaat yang lain, dan juga pengaruh dari Efesus sangat besar juga ke Yunani, sangat besar juga ke Roma, sampai kejayaan kerajaan Roma menjadi pernyataan kaisar, agama dinyatakan resmi sebagai agama Kristen. Kemudian dilanjut lagi dari Roma pindah ke Istanbul, kerajaan Konstantinopel. Seluruh dunia dalam kerajaannya juga disebut sebagai negara Kristen. Tapi lambat laun dalam sejarah gereja kita tahu bahwa sekarang ini hanya 5% Kristen di Turki, sudah dikuasai oleh Islam. Hampir semua gereja-gereja di Turki dijadikan jadi Islam. Kenapa tidak bertobat? Maka sekarang kita akan menemukan jemaat-jemaat, 5 jemaat, 6 jemaat itu harus bertobat. Nah, ekspresi daripada 7 jemaat mula-mula juga terjadi pada 7 aras gereja di Amerika dan Eropa. Sudah makin jauh dari kita. Dan 7 aras gereja di Indonesia, ada pun 7 aras gereja di Indonesia harus bertobat. Nah, mendukung pertobatan yang kita maksud, seperti sering saya katakan, gereja kalau tidak kudus dan tidak dikendalikan orang kudus, maka pastilah terjadi seperti gereja Efesus yang sekarang sudah bukan kempes lagi, kempis. Dunia dalam bahaya, khususnya kekristenan harus bangkit. Gereja harus memiliki mobilitas tinggi. Ada gereja yang mempunyai mobilitas tinggi di dunia ini? Tidak ada. Kebanyakan Senin Kamis, pendeta-pendeta di daerah berlomba-lomba datang ke Jakarta untuk meminta waktu berkorban, karena pertumbuhan mereka tak cukup. Jadi gereja di daerah itu bertumbuh dan berkembang karena sokongan. Bagaimana kalau nggak ada sokongan seperti sekarang? Mau khotbah di mana 3 bulan? Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan, 5 bulan. Tak ada tempat khotbah di mana, Pak? Jadi udah terbayangkan itu. Makin lama makin tidak memiliki mobilitas. Jadi kalau sekolah ini tidak memiliki mobilitas juga, jangan harap ini jadi kelas B. Kelas C aja bertahan sudah syukur. Atau dengan kata lain, 6 orang yang saya kehendaki harus jadi dokter, jangankan dokter, mungkin menjadi dokter. Atau
doktor yang saya harapkan jadi profesor bisa jadi partisur. Nah, bahaya kan? Tapi karena firman Tuhan yang mengatakan gereja yang kudus harus terjadi, bukan karena kita punya kehendak. Itu kehendak Tuhan, maka kita adalah pengikut firman. Kalau kita ikut firman, pasti itu terjadi. Karena Tuhan mempersiapkan gerejanya untuk gembalakanlah domba-domba. Tidak ada sekarang gereja yang dapat menggembalakan domba-domba. Yang benar adalah bahwa ada ibadah setiap hari Minggu. Tapi bukan penggembalaan nih. Masuk penggembalaan beribadah setiap hari Minggu. Bukan penggembalaan. Itu hanya pemberitaan. Ada 3 tugas gereja. 1, marturia. Apakah marturia sudah betul? 2, diakonia. Diakonia hanya kumpul. Diakonia koinonia hanya ngumpul. Diakonia nggak ada. Diakonia hanya berlaku kalau lahir dan kalau meninggal atau kawin. Tapi kedua punya tidak jalan. Artinya sekarang tidak jalan. Maka kalau kita mau mengikut firman Tuhan, harus hidup kudus. Tidak ada jalan lain. Nah, ajaran-ajaran kudus seperti kita sering katakan, seluruh mahasiswa belajar berkhotbah tentang kudus buat kasih. Kamu tidak dapat berkhotbah itu, kamu tidak lulus. Ini ada di sini lengkap semua. Nggak ada kelulusan. Yang kedua, kalau kamu nggak bisa berbahasa Inggris, juga nggak lulus. Jadi termasuk saya harus belajar bahasa Inggris. Waktu saya di UI, bahasa Inggris saya berapa? 9. Nggak ada angka 10 di UI. Universitas Indonesia nggak ada angka 10. Saya 9. Karena apa? 3 kali saya nggak lulus. Jadi aku ujian ke-4 kali. Jadi terpaksa kuatan bukunya sebesar ini. Yang mengajar adalah saudara Prabowo Subianto, Kartini Sintoma. Namanya si Kartini, suaminya Sintoma. Anaknya Profesor Sumantri Brojonegoro. Dia dosen saya. Tak lulus aku 3 kali. Akhirnya hafallah mulai halaman 1 sampai 100. Dari halaman 1 sampai halaman 100 saya hafal habis. Hafal habis. Jadi seperti kata hei, di mana dadamu? Di sini dadaku. Kalau aku nggak lulus itu, aku keluar. Karena itu sistem bumi, nggak ada anugerah, nggak ada kasih karunia, mati-matilah. Tapi tidak kulanjutkan. Harusnya aku kan belajar terus kan, harusnya belajar kursus dan aku kursus setelah tidak belajar. Salah. Setelah saya lulus belajar kursus, udah lupa. Kursus tiap ada kursus, mau internasional, mau nasional, mau lokal, belum kursus sudah lunas. Tapi nggak jadi-jadi, sudah keburu terlambat. Nah sekarang, saya sekarang harus belajar juga bahasa Inggris seperti kalian. Saya anggota DPR, kursus karena kami harus ke luar negeri kan, harus bisa bahasa Inggris.
1 bulan sebelum keluar negeri saya suruh privat les. Guru bahasa Inggris saya suruh ke rumah ajar saya tiap sore bahasa Inggris. Saya telah bisa sedikit untuk modal keluar negeri kan bisa pulang lagi. Lupa sedikit. Jadi ceritanya. Jadi supaya mobilitas tinggi, berdoalah sama-sama. Gak bisa saya berdoa sendiri. Kemarin istri saya bilang, kenapa Bapak perintahkan tanggal 1 bulan 6 sekolah? Saya nggak jawab. So it shall be written and so it shall be done. Demikian saya tuliskan, demikian dilakukan. Iya. Nah, kalau kita itu berdoa, sejumlah ini berdoa, tambah lagi nanti kalau udah masuk yang di rumah berdoa. Nah, kita berharap doa kita didengar. Dan sumber-sumber datang menurut penentuan. Ya kan? Amin. Nah, oleh karena itu kita coba baca Matius pasal 7 ayat 21 supaya kita dapat pencerahan. Jadi kalau kita mau menjadi gereja yang kuat, ya harus ada dasarnya. Pasti dasarnya firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21. Sudah dapat kawan? Amin. Sudah siap membaca? Kalau sudah siap, kita membaca lah ya ayat 21. Bukan, Matius 7 kan? Iya, ayat 21. Kita boleh baca bersama-sama ayat 21 sampai 23. 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal baru pasal 7 sudah dari awal Tuhan khotbahkan itu. Ya, karena pasal 7 ini adalah bagian khotbah di bukit. Dari permulaan itu buka itu dikatakan. Jadi betapa banyak gereja dan umatnya kacau balau. Jadi patutlah kena peringatan. Dan peringatan di Wahyu itu bukan peringatan, itu peringatan Tuhan itu. Karena Tuhan yang berbicara kepada Yohanes. Dituliskanlah itu. Kebetulan gereja di Efesus termasuk Yohanes berperan di sana, dan ketika itu gereja di Efesus masih bagus. Dan di Efesus pula Rasul mendirikan sekolah Tiranus. Ketika itu masih lumayan.
Tapi Tuhan Maha tahu kan? Tuhan Maha tahu bahwa walaupun keadaan juga bagus ketika itu, Tuhan udah mau tahu kayak apa gereja di Efesus, di Smyrna, di Sardis, Pergamus, Tiatira, Philadelphia, Laodikia. Tuhan udah tahu. Namun di kitab Wahyu ada peluang bagi gereja untuk mempersiapkan diri. Pasti Tuhan Maha tahu juga. Kalau Tuhan mengatakan, aku lihat kuda putih, lalu penunggangnya, lalu di tangan kanannya, lalu mahkotanya, lalu dia turun dan berperang dan meraih kemenangan. Tentu Tuhan juga tahu ini bahwa ada upaya-upaya gereja untuk seperti itu, supaya tidak kecolongan seperti apa yang kita baca tadi. Tetapi tidak berhenti di situ ya. Kita lanjut 24, 25 sampai 27. Untuk ini kita bertanggapan. Saya membaca dua macam dasar, laki-laki 25, 26, perempuan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan dia melakukannya, ia sama saja dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sama-sama. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, ini dia. Inilah sebab mengapa jadi begitu. Mengapa Tuhan tidak mengenal mereka yang mengaku umat Tuhan? Bahkan Tuhan mengusir mereka, enyah kau. Pernah dengar Tuhan mengenyahkan iblis? Iblis mencobai Tuhan ketika Tuhan puasa 40 hari 40 malam. Terakhir Tuhan mengenyahkan iblis itu. Jadi seperti itulah Tuhan mengenyahkan umat yang mengaku-ngaku, karena mereka membangun rumah di atas pasir. Jadi kita tidak boleh membangun sekolah ini di atas pasir. Tidak boleh. Kita harus membangun sekolah ini di atas batu, supaya memang kita pengikut Tuhan. Kalau kita mau jadi pengikut Tuhan, kita harus membangun di atas batu. Bukan hanya sekali ini Tuhan berkata seperti lebih tegas lagi. Lebih tegas lagi Tuhan berkata kepada muridnya, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Alam maut tidak menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dan apa yang kau katakan di bumi juga dikatakan di surga. Itu kehendak Tuhan. Itulah gereja yang dibangun di atas batu. Jadi acuan kita membangun IKSM seperti itu. Kita nggak boleh lengah. Kita tidak boleh
ragu-ragu. Kita harus siap. Ini mahasiswa saya itu ini makin kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya nggak apa-apa lah 10. Tapi jangan yang 10 jadi 2. Karena tidak taat dan tidak setia. Hati-hati kamu. Kalau kamu nggak taat, apalagi tidak setia, ya kamu jadi apa? Nggak tahu, nanti tolong diperhatikan ini jadi apa mereka ini. Jadi ya, saya bilang mereka 10 orang ini saya biayai sampai S3. Tapi kalau nggak ada bakat, maaf saja, buat apa aku berlelah-lelah untuk itu? Enggak lah. Siapakah saudara? Karena seperti Tuhan katakan, siapakah saudara? Adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah saudara saya. Bukan yang suka ngangguk-ngangguk. Sahabat ketemu orang opung. Opung mana? Opung mau mati. Nah, tidak begitu. Kehendak Bapa lakukan firman. Sama-sama kita lakukan. Kita pelaku firman Tuhan. Ya, kemarin kan sudah kita dengar upah mengikut Tuhan kan. Di dunia ini kita dapat upah, jadi bukan hanya di surga. Jadi benar-benar kalau aku betul-betul kalau sekarang saya punya modal ada 200 M, ada modal saya ada 200 M. Kalau saya 100% ikut Tuhan, itu jadi 100 kali lipat. 100 kali lipat, akibatnya apa? Maka saudara betul-betul saudara saya. Mengapa jadi saudara saya? Saya tidak khawatir pergi kemana-mana karena banyak di sana jemaat yang kalau aku jumpai mereka senang. Oh, senang kami Pak Moses datang. Dan bukan senang karena saya bawa uang. Enggak, saya nggak bawa uang lagi. Kalau saya tidak pegang-pegang uang, sudah ada nanti 7 bendahara yang jujur itu. Saya sedang berjuang mendapatkan 7 bendahara yang jujur untuk mengelola perjuangan kita 30 tahun. 30 tahun. Sekarang tahun 2020. Jubileu tahun 2050. 30 tahun ini. Semua kelompok grup Santosa Asik berjuang 30 tahun. Ibu kacingnya 30 tahun berjuang. Saya tidak berharap saya 30 tahun lagi hidup, tapi sebagaimana firman Tuhan tertulis, itu akan berkelanjutan. Ada generasi-generasi yang berikutnya yang lebih unggul dari saya. Generasi yang berikutnya lebih unggul dari saya nggak profesor, nggak doktor. Saya hanya lulusan sekolah minggu. Aku sekolah kemana-mana, aku anggap itu sekolah-sekolahan, sekolah. Saya anggap sekolah. Walaupun saya lulus dari UI, saya anggap sekolah itu. Yang saya hargai kelulusan saya adalah lulus sekolah minggu. Karena apa? Ada guru sekolah minggu kami. Luar biasa. Kedua, guru agamanya. Dia tahu siapa yang enggak sekolah minggu. Dia jalan begini. Padahal dia tidak terlalu lihat orang itu sekolah minggu atau tidak. Tapi berhenti dia pada tempatnya, langsung dijitat itu. Kau tidak sekolah minggu. Nggak ditanya.
Saya pernah dijitak. Nggak ditanya saya sekolah minggu atau tidak. Tapi menurut dia saya nggak sekolah minggu. Jitak. Dan jitaknya di sini. Pas di sini. Hanya 2 kali aku pernah dijitak dulu. Sekali itu, sekali di SMA. Nah, mengapa saya di SMA? Karena sekolah saya di SMA 2 di Jalan Gajah Mada, tinggal di Jalan Penatara Proklamasi. Tiap hari terlambat. Bukan macet lagi, nggak ada kendaraan. Saya udah berangkat jam 5, nggak dapat kendaraan. Terlambat lah. Tiap hari aku begini di sekolah. Setengah jam. Sampai lonceng berbunyi. Masuk jam 9 berikutnya kan. Saya pernah coba naik sepeda. Berputar-putar aku di Merdeka, masuk dari Merdeka Timur, terus masuk ke Merdeka Barat, masuk lagi, balik lagi ke Jakarta Selatan, balik lagi aku ke Jakarta, balik aku ke Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta. Tak tahu aku juga mau keluar ke Harmoni, nggak tahu aku juga. Ada keberanian naik sepeda, itu pun keliru kan? Naik kereta api, seluruh buku saya hilang di kereta api karena tanganku begini satu. Kamu nggak buat kereta api sangat pada begini. Jadi ada orang yang nolongin tasku kan? Ku kasih kan tasku kan? Ku lihat siapa yang pegang tasku, nggak ada lagi. Namun kau jangan ketawai. Hanya 2 tahun saya senang. Amin. Naik aku kelas 2. Di kelas 2 saya ujian kelas 3. Saya tidak lagi teruskan SMA 2 di Gajah Mada. Yang jitak kepala itu. Direkturnya Simbolo. Sudah lebih keras dari joget jatuh. Kepala sekolah di sekolah agama di SD. Karena Pak Sibulun itu tinggi besar, karena terlambat terus. Nah itu memang motivasi saya nggak suka lagi sekolah ini, supaya cepat aku sekolah. Padahal keadaan itu pun memang susah, tapi tantangan, himpitan, ujian membuat saya harus selesai. Dengan harapan kalau saya selesai SMA, saya pulang kampung. Nggak mau lagi aku sekolah. Saya lebih baik pulang kampung. Karena banyak sawah ladang orang tua saya dan kerbaunya banyak. Lembu sapi ada. Aku ngurus itu aja. Dan benar, begitu aku selesai ujian SMA, saya nggak tahu lulus atau tidak. Kelas 2 ke 3 saya nggak tahu lulus atau tidak. Tetapi saya biarkan aja. Saya pergi kampung, terus aku lihat sawah saya. Lihat kerbau, kurus semua. Kenapa saya datang ke Jakarta? Ada telepon. Telepon ya, belum ada telepon waktu itu. Ada surat atau pemberitahuan. Kau lulus SMA. Saya enggak terus. Saya tidak gembira. Kedua, Universitas Indonesia membuka pendaftaran. Saya nggak tahu Universitas Indonesia. Padahal tiap hari aku lihat oplet dari depan Universitas Indonesia Salemba. Cuma aku yang baca bapak saya. Hebat juga bapakku ini. Dan mama saya
baca telegram kan? Kau harus pergi Jakarta. Kasih ongkos kan? Itu kan? Kau harus pergi Jakarta. Kalau ayah saya, ibu saya, perintah saya harus jalan. Saya cepat pulang kampung karena mau jaga bapak ibu saya. Bapak mama saya tapi diusir dia. Pilihlah aku. Mendaftarlah aku. Kesalahan itu cari-cari di masa. Lalu 1 minggu lagi ujian di Rawamangun. Saya belum pernah ke Rawamangun. Gila. Pengumuman 1 minggu. Lembar pertama 50, tak ada namaku. Saya senang. Lembar kedua dan tambah senang. Lembar ketiga tidak ada. Wah bagus ini, jadi aku pulang lagi. Padahal zaman itu lulus SMA masih hebat. Oh diterima di mana-mana. Tapi saya nggak berpikir mau kerja. Saya mau pulang. Lembar keempat. Nama aku nyantel di bawah. Nomor 93. Masih ada 7 lagi jadi 200 kan. Aku tepuk-tepuk. Apa ini? Papan pengumuman. Kenapa ada namaku? Jadi itu cerita. Sekarang kembali kepada kalian ya. Kalian ini kalau nggak bermutu kalian, nggak ada gunanya sekolah, pulangkan saja. Buat apa kalian sekolah? Karena kamu harus memiliki mobilitas tinggi. Kalian harus jadi berkat bagi orang lain. Tidak menjadi berkat bagi orang lain itu apa? Apa buahnya? Kalau kau tidak berbuah dipotong. Wow. Tadi kan firman Tuhan mengatakan kan, aku tidak kenal kamu, padahal semua penginjil itu. Ada profesor, doktor, pastor besar itu, pendeta besar ada di situ. Bukankah kami sudah menyembuhkan orang demi namamu? Bukankah kami sudah membangun gereja demi namamu? Begini, begitu. Hebat itu. Saya nggak tahu gimana nasibmu, Pak. Nasib Malangkah atau nasib Malangnian kah? Harus betul-betul. Kalau si Amos ini walaupun berat berkata-kata, dia terus menyimak. Kau pasti memperhatikan perkataanku kan? Amos. Punya itu. Karena masih banyak hal-hal yang harus kita baca, bukan hanya di sini saja. Artinya sampai segini dulu. Artinya kita semua ini harus memiliki fondasi yang kuat, dan kita seperti kuda putih yang dapat berlari kencang. Namanya kuda sembrani yang kalau dia jadi champion harus. Selamat, Tuhan berkati. Amin. Shalom. Shalom. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kalau firman Tuhan ini menjadi rema dan surga untuk kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, buat kasih dan berkat kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah kami dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Kau yang menanamkan dalam hati dan pikiran kami Tuhan, supaya menjadi rema suluh dalam hidup kami. Engkau berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau limpahkan berkat hikmat-Mu baginya Tuhan. Setiap pelayanan yang Kau berkati, pekerjaan yang Kau berkati Tuhan, terlebih-lebih buat keluarganya, anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya Tuhan, Engkau yang memberkati. Engkau berkati juga kami di tempat
tempat ini Tuhan, segala kebutuhan kami Engkau yang mencukupkan. Dan setelah itu Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, Engkau yang memberkati setiap aktivitas kami selanjutnya. Nah, hidup kepada kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya dan semuanya untuk bangkit berdiri. Sama-sama mengucapkan doa pertama 2, 3 ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni dosa-dosa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai